dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Deddy, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Ada yang menarik ketika rapat antara gubernur, bupati, dan wali kota dengan anggota DPR RI Komisi 2, di mana Gubernur Kaltim Kalimantan Timur menyenggol Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan menyebut Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Tidak tinggal diam, Kang Deddy Mulyadi pun merespon ucapan dari Gubernur Kaltim tersebut. Kang Deddy Mulyadi bahkan mengatakan berkat konten yang ia buat, Provinsi Jawa Barat menghemat anggaran sebesar 47 miliar untuk iklan. Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Pak Ketua dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Yang kami hormati juga Ibu Wamen, Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Deddy, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Coba Kang Deddy Mulyadi coba kasih contoh yang cepat, silahkan. Ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150 juta. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini, dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi, karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural, yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget, ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Sepertinya dari sekian banyak gubernur, hanya Gubernur Jawa Barat ya yang betul-betul hafal wilayah daerah kekuasaannya ya. Kita bisa melihat Kang Deddy tidak membaca teks, berbeda dengan gubernur yang lainnya. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250 ribu, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah, ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya, kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten?
Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, teman-teman, langsung direspon oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya, sebutan ataupun ucapan dari Gubernur Kalimantan Timur yang menyebut Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Memang niatnya bercanda sih ya, tidak serius. Tetapi Kang Deddy Mulyadi walaupun bercanda langsung direspon, langsung ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi bahwasannya ya bersyukur alhamdulillah jika dari konten-konten yang ia buat, Provinsi Jawa Barat bisa menghemat anggaran iklan sebesar 47 miliar. Wow, ini tentu saja sangat baik sekali ya. Lagian tidak ada larangannya juga, di mana seorang kepala daerah, gubernur, bupati, ataupun semacamnya, untuk membuat konten itu tidak ada larangan dalam undang-undangnya pun ya. Selama itu tidak mengganggu tugas-tugas pokok sebagai gubernur ya, tugas-tugas pokok sebagai pejabat. Karena bukan hanya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi saja yang membuat konten ya, banyak juga gubernur-gubernur yang lainnya yang sama membuat konten ya, entah itu di TikTok, di YouTube, di Facebook, ataupun di Instagram. Jadi ini kategorinya iseng nih ya, Gubernur Kaltim ini ingin bercanda lah ya dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, karena dari ekspresi wajahnya pun Gubernur Kaltim hanya bercanda, dia sampai tersenyum ya, bahkan mengatakan mantap kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten katanya. Namun Kang Deddy Mulyadi malah merespon balik ya, jika konten yang ia buat ini bisa mengurangi anggaran untuk iklan Provinsi Jawa Barat. Ini tentu saja hal yang sangat baik, karena seperti yang kita tahu ya, Kang Deddy Mulyadi membuat konten-konten itu tidak semata-mata uangnya, gajinya untuk dia pribadi ya. Karena kita juga bisa melihat dari konten-konten yang ia buat, Kang Deddy Mulyadi membuat konten itu tentu saja untuk membantu rakyat-rakyat yang kesusahan, rakyat-rakyat yang miskin, rakyat-rakyat yang banyak masalah ya. Banyak juga kejadian-kejadian Kang Deddy Mulyadi salah satunya memberikan bantuan rumah kepada guru honorer yang berjalan 11 km untuk ke sekolah, untuk mengajar, namun dia bukan PNS. Kang Deddy Mulyadi membantu membangunkan rumah dan membelikan sepeda motor untuk guru tersebut. Kemudian juga banyak sekali kejadian Kang Deddy Mulyadi membantu masyarakat Jawa Barat khususnya dalam hal wirausaha, di mana banyak sekali Kang Deddy Mulyadi menemui warga Jawa Barat yang memang tidak mempunyai usaha ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi memberikan bantuan berupa uang untuk dibelikan kambing, sehingga nanti warga tersebut mempunyai hewan ternak ya berupa kambing, dan dari kambing itulah warga khususnya di Jawa Barat bisa memiliki uang. Tidak hanya kambing, Kang Deddy Mulyadi juga sering memberikan bantuan berupa untuk usaha, untuk berdagang, untuk berbisnis ya. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan yang Kang Deddy Mulyadi berikan kepada warga khususnya Jawa Barat dari hasil ia membuat konten. Jadi bukan semata-mata untuk diri dia pribadi, konten yang dia buat itu hasilnya ya, untuk rakyat Jawa Barat. Karena ini terasa sekali ya, bukan hanya 1, 2, 3 orang yang merasakan kebaikan ataupun bantuan dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, walaupun di sisi lain banyak sekali orang-orang yang menyebut Kang Deddy Mulyadi pencitraan lah, Kang Deddy Mulyadi riak lah karena memberi bantuan direkam. Lah, terserah itu, di luar itu semua, mau dikatakan riak kayak, mau dikatakan pencitraan kayak, intinya Kang Deddy Mulyadi sudah membantu masyarakat Jawa Barat. Urusan ikhlas, urusan riaknya itu antara Kang Deddy Mulyadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu saja tidak tahu ya.
kita tidak bisa menilai, tidak bisa menebak hati manusia. Jadi untuk urusan ikhlas, ria, pahalanya, amal ibadahnya itu urusan Kang Deddy Mulyadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai warga Jawa Barat harusnya bersyukur di mana ada seorang pemimpin, Gubernur Kang Deddy Mulyadi yang peduli terhadap rakyatnya, ya, di mana ia juga memberikan sebagian gajinya untuk membantu masyarakat Jawa Barat. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut teman-teman semua mengenai mengenai senggolan dari Gubernur Kaltim Kalimantan Timur yang menyebut Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten? Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.